167 paling bawah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beri sedikit adalah semalam sabda Nabi ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu, "Matalul ladzi yatakallamu yawmal jum'ati wal imamu yaktubu wa mathalul himari yahmilu asfara wal ladzi yaqulu lahu amsik jalal jum'ata lahu atau la jumu'ata lahu." Ini kalau ini sedikit adalah artinya perumpamaan orang yang berbicara pada saat salat Jumat yang mana imam masih atau sedang khutbah adalah seperti yang mana imam masih atau sedang berkhutbah adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Ya kan? Jadi kalau si khotib sedang berkhutbah ada boleh berpendek, ya kan? Berpendek ada boleh jangan demikian dia berarti bertasbih. Kalau ya waktu imam khutbah lalu apa bertasbih jangan, ya kan? Jadi menghendak baik bertasbih itu baca sholawat atau yang lainnya itu sebelumnya aja. Sebelumnya, ya kan? Jadi kalau si khatib sedang berkhutbah, demikian ya waktu pengajian, waktu baca kitab, waktu di dalam pelajaran, demikian juga kita jangan berpendek, ya kan? Jangan kita menggawe yang lain, sekalipun itu sholawat, ya kan? Akan tetapi kita fokus kepada mendengarkan apa yang diterangkan oleh khotib. Kalau masalah pengajian atau baca kitab, kita fokus kepada mendengarkan apa yang diterangkan oleh guru yang mengajar atau oleh guru yang menerangkan atau oleh guru yang membacakan itu kitab. Jadi jangan kita menggawi yang lain. Karena afdal mana? Ya kan afdal kita mendengarkan pelajaran daripada kita bertasbih atau baca sholawat, ya kan? Afdal kita membaca afdal kita mendengarkan pelajaran, afdal kita mendengarkan keterangan guru, afdal kita mendengarkan penjelasan daripada yang dijelaskan oleh guru daripada kita membaca yang lain, daripada kita menggawe yang lain. Itu adalah jadi samanya masalah khutbah. Kalau masalah khutbah bagaimana lagi? Malahan dilarang. Ya kalau kita berbicara atau bertasbih atau baca sholawat, imam sedang khutbah, ada boleh kita menggawi selain kada boleh kita menggawi atau mendengarkan atau memperbuat selain daripada mendengarkan apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan oleh oleh Tuhan Khatib. Bahkan apabila berbicara pada saat khotib khutbah, maka tidak dapat pahala Jumat. Jadi batal pahala Jumatnya. Sekalipun sholat Jumatnya cuman pahalanya aja berarti yang dianggap batal. Ya kan pahala Jumatnya. Seperti kalau
seperti keledai yang membawa kitab-kitab tandanya. Berarti keledai itu tahulah lawan kitab yang dibawanya, salah baca. Keledai itu kan binatang. Tahulah ini lawan kitab yang dibawanya ini. Ya kan? Mengarang binatang kan punya akal. Apalagi bisa membaca, apalagi tahu isinya begini ya kan? Ini menunjukkan tidak ada pahala niatnya bagi orang yang bagi orang yang berbicara sedangkan khatib sedang berkhutbah. Dan orang yang berkata kepadanya diamlah, maka tiada pahala jualnya, tiada pahala Jumat untuk. Ya kan? Padahal ini menagur orang, ya orang dapat pahala Jumat juga. Padahal menagur orang ya, menagur apalagi nang berbicara nang sengaja lalu, berpender nang sengaja lalu, nang menagur aja ini kan orang yang berkata kepadanya diamlah, berarti kan menagur orangnya. Nang menagur aja ya kenapa? Ya kalau dapat pahala Jumat ya. Menurut hadis di sini ya. Nang menagur ya kalau dapat pahala Jumat, apalagi nang berbicaranya, nang nang ditagur. Ya. Gara-gara nang berbicara, baliknya nang menagur empat dua. Tahu empat dua ya kan? Ada dapat pahala Jumat. Fokus dari bujur, fokus kepada apa yang diterangkan, konsentrasi. Nah ya kan? Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Muad bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda melarang orang mengikat punggungnya pada hari Jumat ketika sang imam sedang berkhutbah. Ya, ini kan menggawin yang lain, gimana? Ini kan karena menggawin yang lain, Rasulullah SAW melarang orang mengikat punggungnya pada hari Jumat ketika sang imam sedang berkhutbah. Jadi maksudnya apa aja gawian yang cagar mengganggu akan mendengar khutbah jangan digawi. Jadi dasar bujur konsentrasi bujur kepada apa yang diterangkan oleh khotib. Ya. Ini daripada luar biasanya ini termasuk daripada mentaati Nabi dan termasuk daripada menghargai khotib ya kan? Mana ini termasuk daripada mentaati Nabi kan Nabi yang ngarannya nang menyuruh supaya jangan berbicara waktu khotib khutbah. Ya kan, mentaati Nabi. Kemudian selain daripada itu menghargai si tuan khotib, ya kan? Itu salah. Oleh karena itu demikian juga apabila di dalam pengajian atau kita belajar di sekolahan hendaklah kita konsentrasi kepada apa yang diterangkan oleh guru. Jangan menggawi yang lain selain konsentrasi kepada keterangan yang diterangkan oleh guru yang mengajar. Itu adalah sekalipun membaca sholawat tidak usah, ada aja waktu yang lain. Atau sekalipun baca zikir tidak usah, ada aja waktunya lain. Ya, oleh karena itu tempatkanlah waktu itu pada tempatnya. Ya kan? Tempatkanlah waktu itu pada tempatnya. Tempatkanlah perbuatan itu pada tempatnya. Tempatkanlah pekerjaan itu pada tempatnya. Ya, apabila kita menempatkan perbuatan atau menempatkan waktu atau menempatkan perbuatan bukan pada tempatnya, maka itu dianggap apa? Dianggap zalim. Itu waktu syai'i fi ghairi mahallihi zulmun. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dianggap zalim. Tinggal lagi zalim yang besar atau zalim yang kecil itu aja lagi.
Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dianggap zalim, dianggap kesalah, ya kan? Cuman zalim yang besar atau zalim yang kecil, itu jangan lagi kalah. Nah, kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dari Abdullah as-sadaqatu tudha'afu yaumal jumu'ati. Artinya sesuatu sedekah itu menjadi berlipat ganda pada hari Jumat. Jadi bagus benar kita hari Jumat itu bersedekah melebihi daripada hari biasa. Hari-hari biasa umpamanya kita bersedekah berapa? Sekian banyak kan? Keempat berarti hari Jumat hendaklah dilebihkan lagi banyaknya. Ini bukan hanya sedekah aja, apa aja daripada amal kebaikan. Apa aja daripada perbuatan, ya kan? Apa aja daripada bacaan yang menjadikan pahala, ya kan? Maka lebih hari Jumat itu hendaklah dibanyaki dibanding hari yang lain, ya kan? Dibanyakinya dibandingkan hari yang lain. Hanya hari yang biasa umpamanya baca sholat umpamanya 100, maka hari Jumat ya dibanyaki barang aja 150 kan barang aja, asal lebih ada lebihnya barang 100 selari kan asal ada lebihnya 101 ada lebihnya ya, barang aja asal ada lebihnya ya asal ada lebihnya. Sedangkan orang baca sholawat sekali itu Allah beri rahmat berapa? 10. Kalau hanya kita baca sholawat 10, Allah beri rahmat berapa? 100. Kalau hanya kita baca sholawat 100, maka Allah beri rahmat 1000. Itu salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya daripada orang-orang yang mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasul dan cinta kepada mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Zanjawih meriwayatkan hadis. Ibnu Zanjawih meriwayatkan hadis dari Al-Musayyib Ibnu Rafi'. Zanjawih ya, meriwayatkan hadis dari Al-Musayyib. Al-Musayyib Ibnu Rafi' radhiyallahu ia berkata, Man 'amila khairan ujar ya Al-Musayyib, man 'amila khairan fi yaumil jumu'ati du'ifa lahu bi asyrati ad'afin fi sa'iril ayyami wa man 'amila syarran kamithlu dzalik. Artinya siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat dilipat gandakan untuknya 10 kali lipat dibanding hari-hari lain. Ya, jadi 10 kali lipat ya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan maka seperti itu juga sama. Nah, ya kan? Jadi mengerjakan kebaikan di hari Jumat 10 kali lipat ya kan pahalanya dan dibandingkan hari-hari lain. Demikian juga kalau mengerjakan kejahatan 10 kali lipat juga berarti dosanya dibandingkan hari-hari lain. Sebagaimana kalau di Mekah kan kalau kita memperbuat kebaikan yang di di batas tanah haram Mekah memperbuat kebaikan kita barang aja berupa perkataan kan, berupa perbuatan kan, barang aja kebaikan itu sama ada amal perbuatan atau perkataan. Maksudnya dari baik berupa bacaan atau atau berupa perbuatan, itu pahalanya kan sama dengan 100.000 dibandingkan di lain. Sama 100.000 dibandingkan
di lain. Ya kan? Asalkan apa di batas tanah haram Mekah. Demikian juga mengerjakan kejahatan, memperbuat kejahatan itu juga menggibah orang. Ya kan? Berarti dosanya berapa? 100.000 juga sama. Berbuat kebaikan 100.000, berbuat kejahatan 100.000 juga dosanya. Ya kan? Berbuat kebaikan 100.000 pahalanya, kalau berbuat kejahatan 100.000 juga dosanya. Itu satu. Apalagi dua, apalagi tiga, hitung aja itu kaliannya saja. Kalau di Madinah, kalau di Madinah tentu di batas tanah haram Madinah itu 1.000. Kalau kita memperbuat kebaikan, baik berupa perkataan atau berupa perbuatan, itu satu. Itu pahalanya berapa? 1.000 kalau di Madinah. Tapi kalau kejahatan, min juga. Satu kejahatan, 1.000 juga dosanya. Itu cara. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama selalu memperbuat kebaikan, ya, supaya yang ditulis hanya pahala aja. Itu adalah. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ujar Nabi, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Itu sebagaimana sudah dijelaskan, itu bisa bacaannya jumu'ati, bisa jum'ati, bisa juma'ati, bisa apa? Jumi'ati. Yang artinya siapa yang membaca suratul kahfi pada malam Jumat, niscaya cahaya akan meneranginya di antara ia yang membacanya dan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu apa? Itu Baitullah. Jadi apabila kita membaca suratul kahfi malam Jumat, barang aja waktunya enggak maghrib ke isya barang aja, maka Allah memberikan cahaya, yang mana cahaya itu mulai dari inya namun membaca sampai Baitullah. Berarti apa? Jauh banget, panjang banget berarti cahayanya. Ya, cuman kitanya aja ada melihat. Kecuali orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya cahaya itu. Mulailah kita duduk membaca sampai ke Mekah cahayanya. Berarti berapa ribu kilo dari apa? Dari kita sini adalah sampai ke mana? Dari kita sini, jarak dari kita sini ya Allah, dari kita sini sampai ke mana? Ke Mekah sana. Berapa kilo? Banyak benar, ada kan tahu ya kiloannya. Kalau ada tahu kiloannya berapa ribu? Kalau ada yang tahu. Nangnya kan beribu-ribu dolar, puluhan ribu lah. Kira-kiranya, yang kira itu kan bisa jujur, bisa salah. Kira-kira apa? Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Artinya siapa yang membaca surah Hamim, ad-dukhan dan surah Yasin pada malam Jumat, niscaya berpagi-pagi diampuni baginya, diampuni dosa. Nah ini, jadi kalau kita membaca surah ad-dukhan yang diawali dengan Hamim, demikian juga membaca Yasin, malam Jumat Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan mengampuni dosanya. Ya.
Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, man qara'a lailatal Jumat surat Al-Baqarah wa Al-Imran kana lahu nurun ma baina ghoriban wajiban. Artinya siapa yang membaca surah pada malam Jumat, surat apa? Suratul Baqarah. Siapa yang membaca suratul Baqarah, membaca surah, maksudnya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya, siapa yang membaca pada bulan surat itu, surahnya itu yang pertama itu tabihan aja bang sebenarnya. Ya kan, yang pertama itu tabihan aja sebenarnya itulah. Jadi siapa yang membaca maka pada bulan surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu kan. Ya kan, barang siapa yang membaca pada malam Jumat surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka itu akan menjadi cahaya baginya sejauh antara gharib dan ajib. Gharib adalah arasy, sedangkan ajib adalah dasar lapis-lapis bumi. Nah, maksudnya apa? Jadi apabila kita membaca suratul Baqarah panjang benar, bukan hanya suratul Baqarah aja, tambah surah Ali Imran, dua surah ini surah yang paling panjang surah di dalam Al-Quran kan suratul Baqarah, ya kan? Kemudian surah Al-Imran. Dua surah ini apabila kita baca, maka kita akan mendapatkan cahaya yang mana cahayanya ini luar biasa. Ya kan, panjangnya luar biasa. Ya, luar biasa panjangnya. Ya kan? Yang mana cahaya ini dari aras sampai ke 7 lapis bumi. Mulai aras ini, gimana aras ini? Ya, mulai aras. Aras ini kan di atas barat. Mulai aras sampai apa? Sampai paling bawah daripada lapisan bumi. Jadi panjangnya luar biasa. Berapa ini? Sedangkan dari langit aja ke bumi yang ada ini berapa hitungannya? Ada kan tahu? Dari langit aja langit pertama ya kan? Sampai ke bumi yang ada ini berapa hitungannya? Ada kan kau hitung? Ada kan tahu hitungannya? Ada kan tahu? Luar biasa, kalau tak panjangnya. Ini cahayanya itu apa? Dari aras sampai 7 lapis bumi. Nah, berarti luar biasa panjangnya, berapa juta kilo ya? Bukan ribuan lagi, bisa triliun kilo kira-kira. Triliun kilo ini aras. Aras karena paling apa namanya? Apa di atas barat tuh aras tuh. Sedangkan perjalanan dan dari bumi yang ada ini, bumi kita yang ada ini sampai langit yang pertama itu perjalanan berapa? Seperti perjalanan dari 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Ada umur manusia 500 tahun. Jadi mulai dari bumi ini sampai ke langit yang pertama itu perjalanan 500 tahun. Hanya dari bumi yang ada di sampai langit pertamanya. Beluman lagi dari langit pertama sampai ke langit kedua. Beluman lagi dari langit kedua ke langit ketiga. Jauh terus lebih jauh lagi. Ya, dari langit pertama ke langit kedua itu lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi jaraknya. Ya, makin jauhnya. Luar biasa lah. Apalagi ini arasnya paling tinggi sudah. Paling tinggi arasnya sudah. Ya kan paling tinggi. Jadi luar biasa. Nah, cuman anu juga kan surah Baqarah wa Ali Imran.
Berat juga Bang Ella. Ya, memang sesuatu yang berat itu memang apa? Pahalanya luar biasa. Oleh karena itu kan di dalam kaidah at-thawabu ala qadri ta'ab. Itu kaidah. Bermula pahala itu tergantung uyuhnya. Pahala itu tergantung uyuhnya. Pahala itu tergantung ngalihnya. Itu seberapa ngalihnya, seberapa banyak ngalihnya, maka sebanyak itu juga pahalanya. Seberapa uyuhnya, seberapa banyak uyuhnya, maka sebanyak itu juga apa? Pahalanya. Itu adalah gampang. Suatu berapa kali pun, jadi wajar aja teman-teman cahayanya tinggi mana? Ibnu Mardawih meriwayatkan hadis dari Aisyah anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi suratin mala'at 'azamatuha ma baina as-sama'i wal ardi wa likatibiha min al-ajri mithlu dhalik. Wa man qara'aha yawmal jumu'ati ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati ukhra wa ziyadatu salasati. Aman qala khamsal awakhir min a'id nawmi ba'athahu Allah fi ayyi lailin sya'a wa hiya suratu ashabil kahfi." Artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebuah surah yang keagungannya dapat memenuhi langit dan bumi. Keagungannya dapat memenuhi langit dan bumi. Bagi penulisnya terdapat pahala seperti itu. Walaupun membaca kadang tidak menulis itu dapat juga. Siapa yang membacanya pada hari Jumat akan diampuni baginya dosa-dosa antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya, ditambah 3 hari. Apa tadi? Orang yang membaca 5 ayat dari surah tersebut pada saat menjelang tidurnya, niscaya Allah akan membangunkannya pada saat malam yang manapun yang dia inginkan, yaitu suratul kahfi. Suratul kahfi. Jadi apabila kita membaca suratul kahfi, ya kan? Apabila kita membaca suratul kahfi, siapa membacanya? Nah, orang yang membaca 5 ayat dari surat tersebut pada saat menjelang tidurnya, Allah akan membangunkannya pada saat malam yang manapun yang ia inginkan, yaitu suratul kahfi sekalinya. Nah, jadi 5 ayat dari suratul kahfi berarti ada sesurahannya. Ya kan? Ada sesurahan. Jadi 5 ayat saja daripada suratul kahfi kita baca. Ya kan? Kita baca. Maka apa? Maka pembacanya hendak guring. Anak guring. Jadi apabila 5 ayat saja, sini kada Jepang ditentukan ayatnya apa, kada ditentukan barang-barang aja berarti. Karena dari sini ditentukan ayat-ayatnya. Barang aja 5 ayat daripada suratul kahfi yang kita baca hendak guring, lalu kita niatkan. Ya kah? Kita niatkan mudah-mudahan bangun jam sekian. Jam sekian, jam berapa hendak bangun? Maka dia akan dibangunkan oleh malaikat pada jam yang ia menginginkannya. Hanya 5 surah saja. Ya, ini berarti 5 ayat maksudnya 5 ayat daripada suratul kahfi. Hanya 5 ayat daripada suratul kahfi yang kita baca, tapi sebelum tidur. Lalu kita niatkan
Sebelum membaca itu hendak buri anak bangun jam sekian. Bisa ya dibangunkan oleh malaikat. Jam dan kita menyiapkannya atau jam dan kita menginginkannya. Adapun kalau kita membaca ini barangkali itulah kada tertentu malam Jumat karena ya. Kada tertentu malam Jumat berarti barangkali. Nah, setiap buri. Adapun kalaunya malam Jumat khusus kita membaca suratul Kahfi sesurahan, Allah akan mengampuni dosanya dari Jumat ke Jumat yang satu yang berarti selama seminggu. Nah, ini apabila kita membaca suratul Kahfi hari Jumat, dan di sini dikatakan hari lah, bukan malam, bukan malam lah. Kalaunya malam tadi kan dapat cahaya dari tempat kita duduk sampai ke Mekah cahayanya yang diperolehnya. Adapun membaca harinya siang hari Jumat kita membaca suratul Kahfi sesurahan, Allah akan mengampuni dosanya semingguan dari Jumat ke Jumat semingguan berarti. Bahkan tambah lagi tadi tambah 3 hari, berarti 10 hari. 10 hari berarti dapat keampunan dosa kalau membaca suratul Kahfi sesurahan di siang hari Jumat. Adapun kalau membaca 5 ayat dari suratul Kahfi sebelum hendak buri kapan aja, lalu kita meniatakan hendak bangun jam sekian, maka akan dibangunkan oleh malaikat. Nah, ya kan? Hakikatnya Allah membangunkan dan Allah Ta'ala menjadi malaikat yang ditugaskan oleh sini. Nah, ya kan? Menggunakan hamba itu ya Allah Ta'ala inya berniat bangun jam sekian karena ini akan membaca 5 ayat dari suratul Kahfi. Nah ini, tapi kadang-kadang kita tuh bangun dan guring pulang, itu lah kadang-kadang ya kan? Bangun guring pulang, padahal sudah bangun guring pulang ya kan, karena ngantuk kan apa barang macam-macam ya. Dasar bujur bangun, dasar bujur sangat tapi guring pulang. Atau bangunnya anak Kahfi aja kan bisa juga. Atau bangunnya karena sudah berjanji lawan bini. Bisa. Ya. Nah, itu orang antara suami istri itu kan. Suami istri itu apalagi bangun juga. Nah. Ya kan, ada pahalanya. Kemudian